kita nyanyikan refnya ini tanpa musik saja. Ini merupakan kerinduan kita. Mari kita menyanyikan Ku ingin selalu bersekutu denganmu. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Bapa di surga, seperti pujian ini ya Tuhan, inilah kerinduan kami kepada Engkau. Kami terus rindu untuk bersekutu dengan Engkau ya Tuhan, karena kami tahu bahwa hanya Engkau tempat perteduhan kami dan yang membuat kami tentram di dalam dunia ini ya Tuhan. Hanya dengan bersekutu dengan Engkau ya Tuhan membuat kami tenang. Hanya dengan bersekutu dengan Engkau membuat kami lega di dalam setiap pergumulan yang kami alami, secara khusus di masa-masa pandemi seperti ini ya Tuhan. Oleh sebab itu biarlah perkumpulan kami berkenan di hadapan Tuhan dan Engkau hadir di tengah-tengah kami, secara khusus di dalam merenungkan firman Tuhan. Tolong kami ya Tuhan, biarlah Roh-Mu yang tinggal menguasai hati kami, supaya kami tunduk di dalam otoritas firman-Mu yang hidup, secara khusus untuk hamba-Mu yang menyampaikannya yang terbatas dan hina dina ini ya Tuhan. Kiranya Engkau selubungkan di dalam kaki salib-Mu dan Engkau pakai untuk menjadi berkat bagi umat-Mu. Ini doa kami Bapa, kami telah siap untuk menerima firman-Mu dengan ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Jemaat disilakan duduk kembali. Mohon izin saya membuka masker saya karena agak jauh ya. Nah, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus dan mengasihi Tuhan, pada pagi hari ini mari kita merenungkan satu bagian firman Tuhan di bawah satu tema persekutuan yang membangun. Ya, persekutuan yang membangun. Jemaat, saya ajak untuk membuka Alkitab kita di dalam Kisah Para Rasul, pasalnya yang kedua, ayat 41 sampai ayatnya 47. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 41 sampai 47. Firman Tuhan, mari kita membaca secara sama-sama. Bapak Ibu membaca dalam hati dan saya membaca menuntut kita untuk membaca dari depan ini. Firman Tuhan berkata di dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 41 sampai 47 demikian. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati, sambil memuji Allah. Dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan.
Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan yang kita renungkan pada siang hari ini, Bapak Ibu. Sebelum saya menjelaskan bagian firman Tuhan ini, maka saya memberikan satu pernyataan demikian. Pemahaman yang benar tentang anugerah keselamatan melahirkan tindakan nyata serta menghasilkan buah pelayanan yang maksimal. Jadi pemahaman yang benar tentang keselamatan yang diberikan Allah kepada kita, bahwa keselamatan itu merupakan pemberian Allah, bukan merupakan suatu usaha yang didapatkan oleh seseorang untuk dilayakkan oleh Tuhan, bukan seperti itu. Tetapi ini merupakan suatu anugerah yang diberikan Allah secara cuma-cuma, dan kesadaran itu menghasilkan tindakan nyata. Tindakan nyata apa yang dihasilkan di dalam kesadaran terhadap keselamatan? Tindakan yang berbuah, yaitu yang berkenan kepada Tuhan, yang berkenan di hati Tuhan. Dan kita melihat di dalam bagian ini nanti disukai oleh semua orang. Kemudian kesadaran akan keselamatan, anugerah keselamatan yang diberikan Tuhan kepada kita, maka menghasilkan buah yang maksimal di dalam pelayanan kita. Kenapa? Karena kita menyadari bahwa kita layak, kita duduk bersama-sama di gereja ini. Saya berdiri di depan mimbar ini, di hadapan Bapak Ibu, itu semata-mata karena kasih karunia Allah yang telah memberikan keselamatan kepada saya. Bukan karena saya hebat berkhotbah, bukan karena saya dekat sama Bapak Gembala, bukan karena saya sudah sekolah teologi, bukan sama sekali. Tetapi tanpa anugerah keselamatan, saya bukan siapa-siapa. Tetapi ketika Tuhan memberikan keselamatan itu kepada saya, maka saya bisa layak berdiri di depan ini. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, inilah yang kita lihat di dalam konteks yang kita baca pada hari ini. Jemaat mula-mula telah menerima keselamatan daripada Tuhan. Kalau kita tidak melihat di dalam konteks sebelumnya ini, kita melihat bagaimana Petrus berkhotbah kepada mereka, bagaimana Petrus mengajarkan firman Tuhan bagi mereka. Dan di situ kita melihat bagaimana kuasa Allah bekerja, bagaimana Allah menyatakan kuasanya kepada mereka. Diturunkan Roh Kudus oleh Tuhan untuk mengubah hati yang keras, untuk mengubah hati yang tidak mau menerima Tuhan, supaya mereka bisa menerima Tuhan. Dan kita bisa melihat di dalam bagian ini bahwa semakin hari semakin bertambah jumlah mereka. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam bagian ini kita melihat bahwa jemaat mula-mula sungguh-sungguh di dalam iman mereka. Ketika mereka memiliki keselamatan yang telah dianugerahkan Tuhan itu, kita melihat di dalam bagian ini, mereka membangun suatu persekutuan yang indah. Mereka memiliki suatu hubungan yang harmonis antara keluarga Allah. Ini yang kita baca di dalam bagian ini. Mereka memiliki persekutuan yang saling membangun, saling mendukung, saling memperhatikan, saling mempedulikan antara satu dengan yang lain. Inilah ciri khas keluarga Allah yang kita lihat di dalam bagian ini. Inilah keluarga yang saling membangun. Inilah keluarga yang saling mendukung. Inilah persekutuan yang saling membangun melalui kehidupan umat Tuhan di dalam bagian ini. Jadi di dalam bagian ini kita melihat karakter karakter perkumpulan orang Kristen melalui kehidupan jemaat mula-mula. Kita melihat di dalam bagian ini ada 4 hal yang kita pelajari melalui kehidupan jemaat mula-mula. Bagaimana mereka bisa membangun persekutuan yang indah dan membentuk satu persekutuan yang saling membangun. Saudara, yang pertama, adanya kepekaan dan ketundukan
terhadap firman Allah. Adanya kepekaan dan ketundukan terhadap firman Allah. Saya mengajak kita untuk membaca di dalam ayat 41. Ya. Mari kita sama-sama membaca ayat 41, 1, 2, 3. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dikatakan orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis. Saudara yang dikasihi Tuhan, ini merupakan satu kepekaan yang luar biasa terhadap anugerah keselamatan yang diberikan Tuhan. Di dalam bagian sebelumnya bagaimana Pak Petrus berkhotbah kepada mereka, berkobar-kobar, mengajarkan bagaimana Yesus mengasihi sesama orang manusia, mengasihi orang berdosa, dan mereka peka untuk melihat hal itu, sehingga di dalam bagian ini mereka memberi diri untuk dibaptis. Artinya mereka mau menjadi bagian daripada kerajaan Allah. Baptisan itu Bapak Ibu adalah suatu materai yang menunjukkan bahwa kita itu ada suatu komitmen bahwa kita itu sudah masuk di dalam kerajaan Allah, sudah masuk di dalam bagian keselamatan yang diberikan Tuhan, dan kita masuk keluarga Allah. Itulah gunanya baptisan. Dan orang-orang ini, jemaat mula-mula ini, mereka sangat peka terhadap hal itu. Mereka tidak cuek ketika Petrus mengajarkan secara berkobar-kobar kepada mereka. Mereka menundukkan hati mereka. Di dalam bagian ini dikatakan, orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bukankah banyak orang yang mendengarkan firman Tuhan, tapi sampai saat ini mereka belum menyerahkan diri kepada Kristus? Bukankah banyak orang yang sudah membaca Alkitab berkali-kali, tetapi mereka tidak memberikan diri dibaptis atau menjadi bagian di dalam kerajaan Allah? Justru dengan mereka membaca banyak firman Alkitab ini berkali-kali, justru mereka menghina Tuhan, dan mereka merasakan bahwa ada banyak kesalahan di dalam Alkitab itu. Tuhan itu tidak benar, Tuhan kalian itu salah. Kenapa kalian mempercayai hal itu? Bukankah itu yang pernah saya singgung beberapa waktu yang lalu? Saya mengatakan banyak kristolog dari agama lain, mereka lebih serius membaca Alkitab, tetapi sesungguhnya justru ketika mereka membaca, mereka menghina Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam bagian ini kita belajar bahwa jemaat mula-mula kenapa mereka bisa membangun satu persekutuan yang indah, karena mereka peka dan menundukkan diri terhadap firman Allah yang mereka dengar. Saudara, berapa tahun kita menjadi orang Kristen? Sudahkah kita memiliki kehidupan yang sama seperti jemaat mula-mula? Ya, kita sudah menyerahkan diri untuk dibaptis, betul ya? Tetapi tidak hanya sebatas itu Bapak Ibu. Kita menyerahkan diri kita untuk menjadi milik Kristus, dan kita menundukkan diri di dalam firman Tuhan dengan ditandai dengan dibaptis. Itu tidak cukup hanya seperti itu. Tetapi apa? Harus ada buah. Ini nanti yang kita lihat di dalam bagian seterusnya. Kita sebagai orang Kristen telah tunduk, telah peka terhadap firman Tuhan yang telah kita renungkan selama ini, yang telah kita baca selama ini, yang telah kita pelajari selama ini. Atau jangan-jangan lewat telinga kiri, keluar telinga kanan, karena tidak ada bukti melalui kehidupan nyata kita. Yang kedua Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jemaat mula-mula adanya respon terhadap panggilan Allah. Ya, dikatakan di dalam bagian itu bahwa mereka memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa.
tidak hanya mendengar firman Tuhan, tetapi ada suatu respon daripada diri mereka. Mereka tahu setelah mereka mengerti bahwa Tuhan yang menyelamatkan mereka, maka mereka menyerahkan diri sepenuhnya dipakai Tuhan, dipimpin Tuhan, hidup mereka dikuasai oleh Tuhan. Karena mereka percaya hanya Tuhan yang menguasai kehidupan manusia. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, apakah kita punya respon terhadap panggilan Allah kepada kita? Beberapa minggu belakangan ini saya belum menulis beberapa artikel di Warta Kita, dan itu berbicara mengenai panggilan-panggilan kita. Kita bisa memahami di sana. Apakah respon kita terhadap panggilan Allah? Bukankah banyak orang Kristen di zaman sekarang, Bapak Ibu, setelah diselamatkan, setelah menjadi orang Kristen, maka mereka mengatakan, cukup ya Tuhan. Ada satu ajaran antinomianisme mengatakan bahwa ketika mereka sudah melakukan, diselamatkan oleh Tuhan, maka tidak perlu lagi melakukan perbuatan-perbuatan yang baik itu. Saudara, bukan itu respon yang kita lakukan, yang Tuhan harapkan bagi kita. Respon yang Tuhan harapkan kepada kita adalah ketika kita diselamatkan, maka Tuhan mempunyai satu tujuan. Pernahkah kita bertanya di dalam diri kita, apa tujuan Allah menyelamatkan saya dan menyelamatkan saudara? Pernahkah kita bertanya, apa tujuannya? Tentu Allah mempunyai tujuan yang khusus bagi kita. Yang pertama, mengembalikan posisi kita yang pada awalnya kita adalah orang-orang yang dipakai Tuhan untuk memuliakan Dia. Tetapi ketika kita hidup di dalam dosa, maka kita tidak layak dan terputus hubungan kita dengan Tuhan. Dan itu yang membuat kita tidak layak lagi untuk memuliakan Tuhan. Maka keselamatan yang diberikan Tuhan, Dia mengembalikan posisi kita dari yang berdosa itu, dikembalikan kepada posisi yang semula, supaya kita benar-benar mencapai tujuan Allah menciptakan kita. Dan itulah tujuan keselamatan yang diberikan Tuhan kepada kita. Pertanyaannya bagi kita, setelah kita mendapatkan keselamatan, setelah Tuhan menyelamatkan kita, apa yang saudara lakukan? Apa yang saya lakukan? Bukankah kita sibuk untuk kepentingan diri kita? Bukankah kita sibuk dalam pekerjaan kita? Bukankah kita sibuk untuk hal-hal yang tidak memuliakan Tuhan, tetapi memuliakan diri kita? Bukankah kita melakukan sesuatu supaya kita dilihat orang, supaya kita dipuji orang, supaya kita dilihat orang, supaya orang ini merupakan orang yang baik, orang ini orang yang pintar, yang mampu melakukan segala sesuatu? Kebanyakan egoisme kita membawa kita semakin jauh kepada Tuhan dan melupakan anugerah keselamatan yang diberikan Tuhan kepada kita. Saya kasih contoh Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Banyak orang, ada satu pemuda, ya, bukan banyak orang, ada satu pemuda yang ketika dia mendengar firman Tuhan, seorang pendeta berkata, berikanlah dirimu untuk melayani. Lalu pemuda ini mengatakan, masih ada waktu. Terus pendeta ini berkali-kali mengunjungi dia. Nah, kamu punya talenta yang banyak. Kamu bisa main musik. Kamu bisa melakukan ini. Kamu bisa melakukan itu. Semua yang kamu punya itu memang orang lain punya, tetapi semuanya ada pada dirimu. Bisa enggak kamu berikan itu dipakai Tuhan untuk melayani Dia? Tuhan, usia saya kan masih Pak Pendeta, usia saya kan masih 25 tahun. Saya masih ada waktu untuk melayani ke depan. Masih panjang waktu saya. Akhirnya pemuda ini memutuskan, tidak. Jangan dulu. Saya mau fokus dulu untuk mencari pekerjaan. Saya mau fokus dulu untuk mencari uang. 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun kemudian ditelepon lagi Pak Pendetanya, "Nah, datang ke gereja lah. Kenapa kok kamu semakin jauh?" "Pak Pendeta, sekarang saya sudah ada usaha, saya sudah ada bisnis, sekarang saya sudah
punya karyawan dan segala macam. Oh, berarti kamu sudah sukses ya? Iya. Ya udah, berikanlah itu untuk Tuhan. Layanilah Tuhan dengan hidupmu. Masih ada waktu Pak Pendeta. Saudara yang dikasihi Tuhan, 1 tahun kemudian pemuda ini kena kanker otak. Sekarang udah sekarat, rambut sudah tidak ada dan sudah tergeletak di tempat tidur dan tidak bisa ngapa-ngapain. Setelah itu dilarikan ke rumah sakit, sudah tidak ngapa-ngapain. Lalu dia telepon Pak Pendeta. Pak, saya lagi sakit. Saya lagi di rumah sakit ini. Saya dirawat di ruang ICU. Pak Pendeta datang, didoakan. Pak Pendeta bertanya, mengatakan, "Nah, inilah yang saya berikan, yang saya katakan waktu itu. Berikanlah dirimu sama Tuhan." Lalu dia mengatakan, "Pak Pendeta, sekiranya saya sembuh, maka seluruh hidup saya, seluruh apa yang saya miliki, saya berikan kepada Tuhan." Pak Pendeta mengatakan, "Nah, percuma. Kamu tinggal memberikan sisa kepada Tuhan." Saudara, apa yang kita pelajari di sini? Seringkali kita seperti itu. Masih ada waktu. Belum waktunya Tuhan, saya masih panjang bisa melakukan itu. Tetapi ketika Tuhan mengizinkan kita untuk mengalami sesuatu hal yang pada akhirnya membatasi kita melakukan sesuatu, baru kita mengatakan, "Saya memberikan diriku Tuhan." Baru kamu kasih sisa kepada Tuhan karena sudah sakit-sakitan, karena sudah habis tenaga kita dengan sakit penyakit yang telah kita alami. Apakah berkenan di hati Tuhan dengan cara seperti itu? Saudaraku yang dikasihi Tuhan, jemaat mula-mula mereka mempunyai respon yang luar biasa terhadap panggilan Allah. Ketika mereka dipanggil oleh Tuhan, mereka menyadari bahwa ini satu tujuan Allah yang luar biasa untuk melakukan perbuatan baik, untuk melakukan hal-hal yang berkenan di hadapan Tuhan. Dan kita melihat di bagian seterusnya, pelayanan mereka sangat luar biasa. Inilah dasarnya mereka bisa membentuk suatu persekutuan yang saling membangun antara satu dengan yang lain. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, bagaimana dengan kita? Sudahkah kita memberikan yang terbaik dalam diri kita kepada Tuhan? Kalau saya sedikit panjang cerita, di dalam perjanjian lama, korban persembahan itu dari binatang, itu yang diadopsi oleh saudara kita yang lain saat ini. Ketika mereka memberikan persembahan dari binatang itu, mereka harus menseleksi dengan baik, tidak sakit-sakitan, tidak cacat, tidak bercela dan segala macam. Kita dituntut oleh Tuhan, persembahkanlah hidupmu. Sudah berkenan di hadapan Tuhan? Jangan sampai hanya sisa waktu kita, jangan sampai hanya sisa hidup kita yang kita berikan kepada Tuhan. Kita terlalu sibuk untuk bekerja sampai lupa berdoa. Kita terlalu sibuk mengerjakan pekerjaan kita sampai kita lupa pelayanan. Kita terlalu sibuk dengan hal-hal yang penting bagi diri kita, tetapi kita lupa apa yang Tuhan inginkan bagi kita. Sungguh jemaat mula-mula ini, ketika saya merenungkan, ini merupakan cerminan besar dalam diri saya. Saya betul-betul dipermalukan melalui teks ini. Saya melihat belum seberapa. Jika kita melihat kehidupan jemaat mula-mula, tidak hanya sekedar beriman, tidak hanya sekedar percaya, tetapi mereka sungguh-sungguh meresponi panggilan Tuhan. Yang ketiga, Bapak Ibu yang terkasih, bagaimana bisa terjadi persekutuan yang saling membangun? Adanya usaha untuk menemukan
kebenaran. Coba kita lihat di dalam ayat 42a. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Saudara yang dikasihi Tuhan, mereka bertekun di dalam pengajaran. Mereka bukan hanya memiliki iman, tetapi mencari, menemukan supaya mereka tahu betul siapa Allah yang mereka sembah, siapa Tuhan yang mereka percayai, siapa Yesus Kristus yang diberitakan oleh Petrus kepada mereka. Tidak hanya asal mendengar, tetapi mereka betul-betul mengenalnya, sehingga mereka tidak salah untuk memiliki iman kepada Dia. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sungguh ini merupakan orang Kristen yang sungguh-sungguh, karena tidak hanya mengatakan bahwa kami adalah orang pengikut Kristus, tetapi sungguh-sungguh mereka mencari dan menemukan apa sih sebetulnya, siapa sih sebetulnya. Saudara, bukankah kita kalau kita pacaran ya, ini ada anak muda, kalau kita pacaran, apa yang kita lakukan? Kita cari profilnya, ya kan? Ini bapaknya dari mana, mamanya dari mana, apa pekerjaan bapaknya, apa pekerjaannya, apa segala macam begitu. Lalu kita memutuskan, iya, ternyata saya suka. Benar nggak pemuda? Benar ya, ini pengalaman. Saudara, kalau sama pacar saja kita mau mencari, kenapa kita nggak mau mencari siapa Tuhan kita? Kenapa kita tidak mau mencari apa kehendak Tuhan? Kalau kepada pacar kita saja kita mau mencari sesungguhnya apa yang Dia mau dalam diri kita, kenapa kita tidak mau mencari apa yang Tuhan inginkan dalam diri kita? Jemaat mula-mula mereka bertekun di dalam pengajaran, duduk diam pada saat para rasul mengajar di hadapan mereka, maka mereka duduk mendengar sampai melotot mata mereka. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, inilah ciri khas gereja yang sesungguhnya. Bukankah banyak gereja saat ini, terlalu lama ibadah di sana? Kenapa? Kok banyak terlalu lama? Saudara, saya tidak mengatakan itu salah ya, tapi saya mengatakan kurang tepat. Kalau saya mengatakan itu salah, ya terlalu menekan perasaan Bapak Ibu semua. Inilah salah satu kegagalan kita. Banyak orang yang tidak mau diajar oleh firman Tuhan. Kalau bisa stand up comedy berdiri di depan ini, berjam-jam pun kita masih tetap duduk di sana. Betul? Jujur Bapak Ibu. Jujur nggak? Kalau ada orang yang bikin kita ketawa-ketawa di sini sampai 2 jam, Bapak Ibu betah nggak? Betah. Kalau ada pengajar di sini tidak pernah bikin kita ketawa, sama seperti saya, 2 jam, betah nggak? Tidak. Pertanyaannya, mana yang penting, ketawa atau firman Tuhan? Inilah seringkali kegagalan kita. Jemaat mula-mula mereka bertekun di dalam pengajaran. Banyak orang saat ini hanya mementingkan hal-hal yang menghibur hati mereka. Maka banyak juga hamba Tuhan yang tidak mementingkan pengajaran. Mereka hanya membuat jemaat memuaskan hati mereka, tetapi melalaikan kebenaran firman Tuhan. Maka kepada mereka juga nanti Tuhan akan menegur mereka. Karena kenapa? Apa yang dikatakan Tuhan, daripada kamu menyesatkan orang, lebih baik batu kilangan diikat di kepalamu, dibuang ke dalam laut. Maka berkali-kali saya mengatakan kepada Bapak Ibu, saya tidak pernah mau khotbah tanpa persiapan. Baik Bapak Ibu senang dengan khotbah saya, tidak senang dengan khotbah saya, terserah. Tapi saya memaksimalkan diri saya untuk memberikan yang terbaik. Karena itu pertanggungjawaban saya di hadapan Tuhan. Bukankah banyak orang di zaman sekarang pokoknya berdiri di mimbar, dia menyampaikan kesaksian, pokoknya jemaat bisa happy-happy mendengarnya.
tanpa persiapan. Mereka mengatakan ada pimpinan Roh Kudus. Itu bohong semua. Saya mengatakan begitu. Tuhan menuntut kita untuk harus mempersiapkan diri dengan baik. Saya mempunyai prinsip, jemaat pun tidak mendengarkan saya berkhotbah, tetapi saya mempersiapkan diri dengan baik. Saya tidak mengatakan khotbah saya baik, tidak. Tetapi menurut saya itulah yang terbaik menurut saya. Terserah Bapak Ibu menerima atau tidak, terserah. Itu Tuhan yang mengatur itu semua. Kenapa saya berani mengatakan ini? Waktu saya praktik pelayanan, waktu mahasiswa, saya sedang mempersiapkan untuk pelayanan untuk pemuda. Seorang pendeta, saya tidak sebut nama gerejanya, seorang pendeta mengatakan kepada saya, ngapain kamu pusing-pusing? Mending kamu datang ke kamar, kamu berdoa, atau kamu datang di belakang mimbar itu, kamu berdoa supaya Tuhan menuntun kamu besok. Apa yang kamu bicarakan? Minta pimpinan Roh Kudus, tema apa yang dibicarakan besok, dan supaya kata-katamu dituntun oleh Tuhan. Saudara, ini tidak mau proses, ini namanya. Tuhan saja mau proses. Apa proses yang dilakukan Tuhan? Ketika Dia menciptakan segala sesuatu, ada proses. Dia berfirman. Dia menciptakan manusia, ada proses. Dia ambil dari debu tanah, menghembuskan nafasnya dan segala. Itu proses. Demikian juga keselamatan yang Dia berikan kepada kita. Tuhan memberikan keselamatan kepada kita. Tanpa Tuhan Yesus datang ke dalam dunia, bisa enggak? Bisa enggak? Bisa. Apa yang enggak bisa? Tinggal Tuhan mengatakan saya ampuni, sudah saya ampuni, selesai. Tetapi Tuhan tidak mau, Dia mau proses. Itu juga kehidupan kita. Tuhan mau proses. Kita harus mengikuti proses itu, bukan asal-asalan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jemaat mula-mula mereka duduk diam mendengarkan firman Tuhan. Mereka bertekun di dalam pengajaran para rasul, karena mereka tahu bahwa itulah yang menuntun kehidupan mereka untuk mengenal Allah sesungguhnya. Saya rindu jemaat GKRI Aletheia memiliki kerinduan seperti itu, sehingga terbangunlah persekutuan yang indah di antara kita. Lalu yang keempat dan yang terakhir di dalam bagian ini, Bapak Ibu yang terkasih, adanya kepedulian antar sesama. Di dalam ayat 42b dikatakan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Saudara, ini bukan bicara masalah makanan, saudara. Jangan kita berpikir, oh kalau ibadah itu jemaat mula-mula mereka mementingkan masalah makan. Ini tidak terletak pada hal itu, tetapi mereka melakukan ini semua supaya mereka bisa saling menguatkan antara satu dengan yang lain. Maka dulu saya pernah usulkan di gereja ini, termasuk di gereja kami, kalau bisa setiap hari Minggu itu mestinya kita ada snack atau kopi cake. Supaya apa? Bukan karena saya suka minum kopi begitu. Supaya apa? Ada kesempatan bagi kita untuk mendengarkan pergumulan satu dengan yang lain. Itu kesempatan bagi kita. Cuman kadang-kadang juga ketika ada snack seperti itu, habis makan langsung pergi, dan setelah itu tidak pernah sharing-sharing dan segala macam. Sebenarnya kesempatan itu kita gunakan untuk saling menguatkan, saling mendukung antara satu dengan yang lain. Inilah strategi yang dilakukan oleh jemaat mula-mula, sehingga mereka bisa membangun persekutuan yang indah di hadapan Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita melihat apa dampak ketika mereka melakukan hal itu. Kita melihat ayat 43 secara cepat. Dikatakan, maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat. Di sana Allah menyatakan kuasanya kepada mereka, bahwa di dalam kehadiran, di dalam perkumpulan mereka, di dalam tindakan mereka yang benar di hadapan Tuhan, maka Allah menyatakan kuasanya di sana. Yaitu apa? Melakukan banyak mujizat dilakukan oleh para rasul. Saudara, tujuan mujizat kita melihat di dalam bagian ini nanti, supaya banyak orang yang diselamatkan. Bukan supaya banyak orang yang sembuh, bukan supaya orang yang ini tujuan yang jasmani begitu, tidak. Tetapi kita melihat nanti ayat 44.
dikatakan ayat 44. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Mereka menjadi berkat bagi sesama mereka. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, inilah dampak daripada kehidupan jemaat mula-mula yang sungguh indah itu. Bisa nggak terjadi di GKRI Alitia kira-kira? Bisa Bapak Ibu? Setengah-setengah ya. Sebagai orang Kristen seharusnya bisa. Lalu yang ketiga Bapak Ibu, terjadi keharmonisan sebagai keluarga Allah. Di situ kita melihat di ayat 44b sampai ayat 47. Mereka saling membagi, mereka bertekun di dalam berdoa, mereka bertekun di dalam melakukan hal-hal yang baik. Mereka sehati memecah-mecahkan roti, membagikan kepada seluruh saudara-saudaranya. Inilah dampak daripada kehidupan yang berkenan di hadapan Allah. Dan ayat yang ke-47 yang lebih menarik, saya membacakan. Sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Mereka menjadi bagian dan dalam rencana kekekalan Allah untuk membawa orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan menjadi bagian di dalam kerajaan Allah. Inilah ciri khas orang Kristen yang sesungguhnya. Dengan persekutuan yang indah, maka orang-orang itu yang belum percaya menjadi percaya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, apa dampak persekutuan kita? Apa dampak gereja kita? Apa dampak komunitas kita? Banyak orang yang percaya, mereka bisa melihat kehidupan kita yang baik dan menjadi berkat bagi mereka. Saya senang ada satu, saya tidak tahu apakah benar, saya tidak menelusuri ya. Di YouTube saya melihat ada seorang perempuan, dia mengambil komitmen untuk menjadi Kristen. Karena apa? Karena iman Ahok. Dia belajar dari iman Ahok katanya, dan dia memutuskan untuk menjadi Kristen. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ini luar biasa. Adakah orang percaya melalui kehidupan kita? Adakah orang percaya melalui perkumpulan kita? Adakah orang percaya melalui komunitas kita? Atau justru mereka melihat ini perkumpulan orang ini tidak baik? Saudaraku yang dikasihi Tuhan, jemaat mula-mula sungguh mengerti tugas mereka di hadapan Tuhan. Sungguh mengerti tugas mereka di hadapan Tuhan. Maka saya berharap, kita berharap semua, kiranya Tuhan yang terus menolong kita untuk membangun persekutuan yang indah di hadapan Tuhan. Saling memperhatikan, saling peduli dengan sesama. Karena kenapa? Itulah yang Tuhan ajarkan dan inginkan kepada kita. Maka sebagai kesimpulan, yang pertama, pemahaman tentang panggilan Allah sebagai alasan untuk membangun persekutuan yang benar. Kalau kita menyadari semua bahwa kita dipanggil oleh Allah secara cuma-cuma, tanpa ada usaha kita sedikit pun, maka kita harus memahami itu dan kita menyerahkan diri kepada Tuhan. Disitulah persekutuan yang indah, karena di situ kita melihat semua orang adalah sama di mata Tuhan. Kita melihat semua orang adalah ciptaan yang mulia di mata Tuhan. Lalu yang kedua Bapak Ibu, ketaatan terhadap firman Tuhan menjadi dasar memiliki kesatuan yang utuh. Tanpa firman Tuhan yang menuntun kita, maka kita tidak bisa menciptakan suatu kesatuan di dalam gereja. Lalu yang ketiga dan yang terakhir, kerendahan hati yang menuntun seseorang untuk dapat membangun persekutuan yang membangun orang lain. Kerendahan hati itu yang menjadi sarana yang dipakai Tuhan. Kalau kita saling tinggi hati, maka kita tidak bisa menciptakan hal itu. Inilah
karakter umat Tuhan. Kalau kita saling memperhatikan, kalau kita saling peduli, kalau kita saling menolong, kalau kita saling mendoakan, maka saya percaya bahwa kita umat Tuhan menjadi orang-orang yang kuat di dalam menghadapi badai dalam kehidupan kita. Mari kita menciptakan persekutuan yang membangun dalam diri kita, dalam kehidupan kita, berjemaat dan menjadi bagian di dalam kerajaan surga. Mari kita menundukkan kepala, mari kita berdoa.